Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lubang Himarang, Fakultas Ekonomi Kreatif, Prodi Akuntansi, kelompok 1 semester tahun. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyani, MKom. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja dalam memenuhi tugas dan judul materi analisis penjualan PT Amazon menggunakan pivot table. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Vivi Hermawati dengan NIM 2005520050. Selanjutnya ada Naufal Muflih Bayu Aji dengan NIM 2005520082. Dan ada Nurul Fatihah dengan NIM 2005520133. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik mengenai yang pertama, mengapa memilih data penjualan pada PT Amazon yang dianalisis. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis datanya. Dan yang ketiga, bagaimana hasil akhir dari dashboard. Topik pertama, mengapa memilih data penjualan pada PT Amazon yang dianalisis? Sebagai sebuah retail online terbaik, Amazon telah berubah dari sebuah toko menjadi pasar. Artinya, perusahaan milik Bezos menyediakan tempat untuk penjual menampilkan barang dagangan, sedangkan pembeli bebas untuk langsung mengecek dan membelinya. Setelah berubah menjadi toko retail online, dalam kurun waktu beberapa tahun saja mampu menghasilkan keuntungan hingga 610 juta USD. Hal ini menjadikan Bezos masuk ke dalam majalah Business Times sebagai salah satu orang berpengaruh di Amerika. Selanjutnya membahas bagaimana cara menganalisis datanya. Untuk menganalisis datanya, kami menggunakan data penjualan PT Amazon 4 periode, dari tahun 2014 sampai 2017. Key indikator performance yang akan ditampilkan nantinya yaitu sales, quantity, dan profit. Dan juga highlight yang akan divisualisasikan ada 6 yaitu total sales by segment, total sales and profit, profit sales by region, profit sales by year, progress profit sales by month, progress quantity by month. Pada slide ini membahas tentang total sales by segment. Untuk bagian row labels diisi segmen dan values diisi sales. Pada grafik ini menunjukkan informasi tentang jumlah penjualan dan biaya-biaya tertentu per wilayahnya. Slide selanjutnya yaitu total sales and profit. Untuk mengisi kolom label diisi value, value diisi sales, quantity, diskon, profit. Grafik bagian ini menampilkan total sales and profit. Data yang digunakan untuk membuat grafik yaitu data yang berwarna hijau yang sudah dibulatkan agar dapat membuat grafiknya satu persatu. Pada profit sales by segment, bagian row labels diisi region dan value diisi profit. Grafik ini untuk menunjukkan profit sales dari setiap penjualan, untuk memudahkan dalam menganalisis data penjualan setiap tahunnya. Selanjutnya, sum of quantity dan sales. Pada bagian row labels diisi dengan kategori dan values diisi quantity. Untuk bagian sales, value-nya diisi dengan sales. Dari grafik di samping, yang membedakan hanya di bagian jumlah quantity dan sales.
dibedakan supaya mempermudah dalam membaca data per tahunnya. Sum of profit. Untuk bagian ini, row labels-nya diisi dengan kategori dan values-nya diisi dengan profit. Sum of profit sama dengan sum of quantity and sales untuk menghitung keuntungan setiap tahunnya. Profit di sini sangat penting karena bagian dari laporan keuangan. Berikutnya, sum of ship mode sales and quantity. Pada bagian row labels diisi dengan ship mode, values-nya diisi dengan sales. Pada bagian quantity tinggal diganti quantity. Kedua grafik ini sama, hanya yang membedakan pada jumlah sales and quantity-nya. Angka yang ada di sebelah grafik untuk memudahkan dalam membedakan antara hasil satu dengan yang lainnya. Profit sales per tahun. Untuk bagian row labels diisi dengan segmen dan values-nya diisi dengan sales. Untuk membuat grafik ini, pengambilan datanya sama seperti sales by segmen. Grafik ini berfungsi untuk menghitung pendapatan bersih setiap periodenya. Untuk bagian slicer, slicer digunakan untuk memfilter data sesuai dengan kebutuhan dengan memotong data dari tabel yang dibuat. Pada slicer ini, data yang digunakan untuk memudahkan dalam mencari data yaitu years, month, and day.